Adegan dibuka dengan seorang pria tak dikenal terikat di tempat tidur di sebuah ruangan yang tampak misterius. Ada beberapa peralatan medis yang terpasang pada tubuhnya, menunjukkan bahwa dia entah sakit atau terluka. Sebentar lagi, dia sadar kembali dan suara dari mikrofon bertanya apakah dia ingat namanya. Pria tak dikenal itu menjawab bahwa dia adalah Ralph Hanks, seorang manajer kampanye politik terkenal. Namun, ketika suara itu bertanya apakah dia mengenal presiden, dia tetap diam. Kemudian film ini kembali ke 5 tahun yang lalu di mana Ralph berada di puncak karirnya. Saat ini dia sedang berkampanye untuk James Stephens, kandidat yang sangat diunggulkan untuk pemilihan presiden AS. Ketika Ralph melongok dari kantornya, dia melihat ribuan orang meneriakkan nama James. Bahkan semua saluran TV yakin bahwa ini akan menjadi kemenangan sepihak. Hal ini membuat Ralph sangat bangga karena James dulunya tidak dikenal. Sebenarnya, dia dibenci oleh semua teman dan anggota keluarganya karena sesuatu yang dia lakukan di masa lalu. Hidupnya berada dalam kehancuran hingga Ralph menemukannya dan mengubah nasibnya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Ralph berbicara dengan asistennya, Maura McGowan. Dia sangat sombong dengan dirinya sendiri sehingga dia menulis sebuah buku yang berjudul Wunderkind, yang berarti sukses di usia muda. Ralph juga membanggakan bahwa dia ingin ada film yang didedikasikan untuk dirinya dan Justin Timberlake harus memerankan karakternya. Dia terus membanggakan prestasinya, tetapi saat itu juga mereka diberitahu bahwa hasil pemilihan sudah keluar. Ketika Ralph dan Maura masuk ke ruangan James, mereka terkejut melihat semua orang dengan wajah murung. Dalam peristiwa yang mengejutkan, terungkap bahwa James kalah telak dalam pemilihan, bahkan di negara bagian asalnya, New Jersey. Marah, dia memarahi Ralph karena menjadi kegagalan total sebelum memecatnya di tempat. Ini sangat melukai harga diri Ralph sehingga dia terbenam dalam jurang kecemasan yang dalam. Potongan adegan beberapa tahun kemudian, Ralph masih belum pulih dari pengalaman traumatis tersebut. Dia sejak itu meninggalkan karir politiknya dan menghabiskan sebagian besar waktunya di bar, minum. Sudah tidak ada lagi masa-masa di mana dia berpikir untuk membuat filmnya sendiri dengan Justin Timberlake sebagai pemeran utama. Negara juga sedang mengalami masa sulit karena tingkat pengangguran tinggi, tingkat kejahatan tinggi, dan beberapa alasan negatif lainnya. Suatu hari, saat Ralph minum di tempat biasanya, sebuah laporan berita di TV mengungkapkan bahwa seorang YouTuber berusia 11 tahun bernama Oliver Foley mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden yang akan datang. Dia telah memposting video di saluran YouTube-nya, di mana dia berjanji untuk membawa perdamaian dan kebahagiaan di antara sesama warga negaranya jika dia berkuasa. Namun, sebagai seorang anak, Oliver juga berjanji untuk menyediakan video game gratis untuk semua orang karena menurutnya video game meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Ralph, yang sedang menonton ini dalam keadaan mabuk, terkesan. Dengan senyuman di wajahnya, dia kemudian merencanakan sesuatu. Ralph percaya bahwa dalam masa sulit ini, kebanyakan orang akan memilih anak itu karena dia tulus, jujur, dan manis. Dia juga melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menghidupkan kembali karirnya, jadi tanpa berpikir panjang, Ralph memutuskan untuk kembali ke politik. Keesokan harinya, dia mengunjungi rumah Foley dan makan malam dengan keluarganya. Orang tua Oliver senang bahwa putra mereka menjadi viral di internet, tetapi mereka menganggapnya hanya lelucon belaka. Pada usia yang masih sangat muda, 11 tahun, tidak mungkin terlibat dalam politik, apalagi memimpin sebuah negara. Namun, Ralph, yang putus asa untuk mengembalikan karirnya, berpikir sebaliknya. Dia menjelaskan bahwa Oliver memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh politikus lainnya, hubungan yang tulus dengan publik. Dengan menggunakan ini, dia dapat dengan mudah mengumpulkan banyak pengikut dan memenangkan pemilihan. Ralph menyatakan bahwa bahkan jika Oliver tidak menjadi presiden, dia masih akan menjadi selebriti, yang akan menghasilkan jutaan dalam penawaran iklan. Mendengar semua ini, akhirnya orang tua itu membiarkan Ralph memimpin putra mereka dalam kampanye presiden. Malam itu, Oliver merekam video lain di mana dia berbicara tentang semua reformasi yang akan dilakukannya setelah dia menjadi presiden. Misalnya, akan ada 3 hari libur dalam seminggu. Liburan musim dingin akan diperpanjang 1 bulan, semua film Star Wars akan dilarang, setiap orang di negara ini akan diberi video game pilihan mereka, dan sebagainya. Dalam waktu singkat, video itu menjadi viral dan kampanye Oliver secara resmi dimulai. Keesokan harinya, kita melihatnya membuat janji di depan penonton yang besar. Dia juga menampilkan rutinitas tari yang mengesankan, yang dia posting di saluran YouTube-nya untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan. Semua ini diawasi dan dikoordinasikan oleh tak lain adalah Ralph. Akhirnya, dia menebus kegagalan yang dialaminya beberapa tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, Ralph menjadi sangat populer dan dicintai sehingga mantan asistennya, Maura, kembali kepadanya. Dalam adegan berikutnya,
kita ditunjukkan bahwa anak laki-laki berusia 11 tahun itu telah berhasil mengumpulkan pengikut yang serius. Meskipun usianya masih muda, banyak orang percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memimpin negara karena hatinya yang tulus. Mereka siap mengambil risiko, dengan mengklaim bahwa tidak ada yang lebih buruk daripada keadaan mereka saat ini. Dengan cara ini, Ralph terus memimpin kampanye hingga sukses. Tetapi seiring popularitas Oliver meningkat, dia juga menjadi sombong. Anak nakal ini sering mencela orang tuanya dan staf lainnya tanpa ada penyesalan. Dia terutama tidak suka pergi ke dokter karena takut jarum suntik. Ralph, yang selalu bersama anak itu, melihat semua ini, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa hari berlalu dan debat presiden tinggal beberapa saat lagi. Ralph telah mempekerjakan beberapa politikus, guru, dan cendekiawan terbaik untuk mendidik anak itu, tetapi tidak berhasil. Tidak peduli seberapa berbakat dan penuh semangat Oliver, dia tetaplah seorang anak berusia 11 tahun. Dia tidak dapat memahami dasar-dasar politik, apalagi menghadapi kamera dan berhadapan dengan beberapa politikus yang paling berpengalaman di negara itu. Namun, Ralph memutuskan untuk melanjutkan debat karena mereka telah terlalu jauh untuk gagal. Sayangnya, keputusan itu ternyata menjadi bencana karena Oliver, sang bocah, menghina bukan hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh timnya di televisi langsung. Ketika situasinya sulit, dia bahkan memanggil ibunya untuk membawanya pulang. Semua orang berempati pada Oliver karena dia hanya seorang anak berusia 11 tahun, tetapi bagi Ralph, dia kembali dituduh gagal dalam kampanye tersebut. Maka, keesokan harinya, dia kembali jatuh dalam alkoholisme. Dia sudah lelah dengan politik karena tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia semakin terperosok ke dalam kuburan yang lebih dalam. Suatu hari, Maura mengunjungi Ralph di tempat biasa minumnya dan mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan keluarga Foley sebelumnya. Ternyata mereka sedang mengalami masa sulit, bukan karena Oliver kalah dalam debat presiden, tetapi karena anjing tercinta mereka, Homer, sekarat karena kanker. Mendengar ini, ide lain terlintas dalam pikiran mabuk Ralph. Karena orang-orang berempati pada anjing, dia ingin Oliver membuat video lain, di mana dia akan berbagi kenangan bahagia dengan Homer. Rencananya adalah untuk menarik perhatian orang-orang dan akhirnya memenangkan hati mereka. Maura berpikir ini adalah ide buruk karena bisa saja berakhir buruk, tetapi Ralph hanya berkata, sekarang saatnya menciptakan atau menghancurkan. Kali ini, rencananya akhirnya berhasil. Begitu video emosional itu muncul di internet, menjadi sensasi viral. Orang-orang mulai menuangkan simpati terdalam mereka pada Oliver, dan sekali lagi berpihak padanya. Film ini kemudian memotong beberapa hari kemudian, di mana terungkap bahwa Oliver telah memenangkan pemilihan dengan suara yang menggelegar. Dia sekarang resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Perayaan massa digelar untuk merayakan kemenangannya, di mana jutaan orang berjejer di jalan. Jelas bahwa ide Ralph telah memenangkan hati orang Amerika. Kemudian, setelah perayaan selesai, Oliver dan timnya akhirnya tiba di Gedung Putih. Dia sangat bersemangat untuk memulai masa jabatannya sebagai presiden, tetapi pada saat yang sama, kesombongannya mencapai puncak. Oliver memerintahkan anggota kabinetnya untuk mendistribusikan video game kepada semua warga negara, dan ketika mereka ragu, dia mengancam akan memecat mereka. Dia bahkan mengabaikan ibunya dan Ralph ketika mereka mencoba menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan buruk. Jadi, tanpa pilihan lain, anggota kabinet setuju dan meninggalkan ruangan. Seiring berjalannya waktu, tuntutan yang luar biasa dari Oliver terus meningkat. Kita melihat dia menginstal mesin popcorn di dalam kantornya dan membawa beberapa ekor penguin dari Antartika. Selain itu, dia juga memasang ayunan menggantikan kursi presiden. Keesokan harinya, dia memerintahkan beberapa anjing dibawa ke kantornya karena dia ingin mengadopsi satu. Namun, ketika dia mengetahui bahwa semuanya betina, dia dengan marah memerintahkan mereka diambil. Oliver mengklaim bahwa Homer, anjing tercintanya, adalah jantan. Jadi dia ingin memiliki anjing yang menyerupai dia. Ralph dan anggota lainnya terkejut melihat kesombongannya, tetapi meskipun begitu, mereka mematuhinya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada hari yang sama, wakil presiden mendekati Oliver dan meminta dia untuk menjalani pemeriksaan medis. Namun, sang bocah sombong itu mulai berteriak, mengatakan bahwa dia sehat dan baik-baik saja. Ketika wakil presiden menegaskan bahwa itu adalah aturan yang wajib oleh Kongres, Oliver memerintahkan Kongres untuk segera dibubarkan. Dia kemudian mulai melemparkan bola ke sekeliling ruangan, melukai beberapa orang dalam prosesnya. Khawatir bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, Ralph kemudian bertemu dengan kepala militer dan memintanya untuk mendidik anak
anak itu. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang terpengaruh oleh kelakuan tiba-tiba dan anak-anak Oliver. Sayangnya, kepala militer menganggap ini sebagai penghinaan, dan dia menyebut Ralph sebagai pengkhianat. Ralph segera meminta maaf, tetapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu, Ralph kembali khawatir tentang karirnya. Meskipun telah mencapai segalanya, dia percaya bahwa dia membuat pilihan yang salah dengan membantu Oliver menjadi presiden. Namun, sahabat terbaiknya dan satu-satunya tempat ia curhat, Maura, berpendapat bahwa anak berusia 11 tahun itu melakukan pekerjaan yang baik. Dia mengatakan bahwa Ralph hanya berpikir terlalu banyak dan sebaiknya istirahat. Namun, tokoh utama kita tidak akan membiarkan ketidakadilan itu lewat begitu saja. Jadi, keesokan harinya, dia mendekati Oliver saat bermain golf di kantornya. Dia ingin dengan sopan membuat anak itu mengerti bahwa apapun yang dilakukannya itu salah. Ralph kemudian mengambil tongkat golf dan mulai menjelaskan tanggung jawab seorang presiden terhadap negara. Mereka harus berani dan memimpin rakyat dalam situasi sulit. Sayangnya, Oliver salah memahaminya dan menjadi marah. Dia mulai melemparkan barang-barang dan menuntut permintaan maaf. Tapi kali ini, Ralph tidak mau mengikuti permintaannya. Dia dengan tegas menolak untuk meminta maaf dan bahkan menyebut anak itu bodoh. Mendengar hal ini, Oliver memerintahkan keamanannya untuk bertindak. Dan saat kamera memperlihatkan, kita melihat darah bercipratan di dinding. Setelah itu, kita kembali ke ruangan misterius yang kita lihat di awal film. Ralph terikat di tempat tidur dan terungkap bahwa dia selamat dari luka tembak. Namun, karena kehilangan darah yang berlebihan, dia harus segera dioperasi. Di adegan terakhir, dokter yang ditugaskan oleh Oliver akhirnya datang. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun lainnya yang mungkin tidak memiliki pengalaman dalam operasi. Untuk memperburuk situasi, dia ingin menyelesaikan prosedur tersebut sesegera mungkin agar bisa kembali bermain video game. Film berakhir saat Ralph meneriakkan ketakutan karena nyawa-nyawanya perlahan diambil darinya.